Pemerintah memperkirakan 79 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada musim Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 April mendatang. Masa yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah 2 tahun pemerintah melarang perjalanan mudik di masa pandemi, kini pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik Lebaran. Presiden Joko Widodo menyatakan ada sekitar 79 juta warga yang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Pemerintah mempersilahkan masyarakat mudik asalkan sudah divaksin lengkap dan diperkuat dengan vaksin booster. Saat mudik, kemudian kalau berwisata, jangan lupa protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Dan yang kedua, sudah harus vaksin lengkap ditambah vaksin penguat booster. Karena ini untuk melindungi kita semuanya, untuk menjaga kita semuanya. Dari data terakhir yang kita terima, yang ingin mudik itu kurang lebih 79 juta. Meski mudik Lebaran diperbolehkan, namun bukan berarti penanganan COVID-19 tidak diutamakan. Pemerintah tetap mengutamakan penanganan pandemi serta memastikan agar perjalanan mudik masyarakat aman dan juga nyaman. Keselamatan masyarakat dari COVID-19 yang sekarang ini. Jadi saya kira itu sebagai, kalau kita lihat secara hierarkis, visi itu yang paling utama bagi kita. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah keselamatan lalu lintas itu sendiri, artinya pemerintah harus menjamin selama perjalanan mobilitas masyarakat kita harapkan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu yang kedua, hierarki kedua, dan yang paling di bawah menurut saya bahwa visi ketiga adalah menyangkut masalah kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Berdasarkan prediksi Kemenhub, dari 79 juta warga yang akan mudik, sebagian besar masih menggunakan moda kendaraan pribadi, yaitu mobil dan sepeda motor, kemudian disusul oleh bus, pesawat, kereta api, dan angkutan penyeberangan. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 April 2022, sementara puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Nah, pemirsa, lalu bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik pada musim Lebaran tahun ini? Kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Selamat pagi, Bu Adita. Selamat pagi, Ibu Adita. Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Valen. Ya, Ibu Adita, seperti yang kami informasikan tadi, ini prediksinya sekitar 79 juta pemudik yang akan melakukan mudik pada tahun ini. Antisipasi dan juga persiapan dari Kemenhub itu seperti apa saja, Bu? Ya, yang jelas kami dari awal sejak kami mendapatkan hasil survei ya, dengan adanya potensi 79,4 juta yang akan melakukan mudik, ini sudah langsung melakukan koordinasi dan juga konsolidasi di internal Kemenhub maupun bersama lintas kementerian dan lembaga. Jadi ini kita melihat bahwa tren mudik sudah hampir sama dengan masa sebelum pandemik ya. Bahkan kalau kita lihat angka khusus mudik yang berasal dari Jabodetabek, bisa dikatakan ini sudah mendekati angka mudik tahun 2019. Nah dari situ kemudian kami mempersiapkan dari aspek infrastruktur transportasinya. Karena ini yang paling utama ya, bagaimana nanti prasarana maupun sarana bisa mengantisipasi lonjakan pemudik yang tentunya juga tetap harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, baik itu vaksin maupun tes seperti yang sudah diumumkan. Nah yang pertama untuk kapasitas dan bagaimana nanti kualitas dari layanan kami, baik itu prasarana maupun sarana itu harus dipastikan bisa mengantisipasi angka lonjakan yang cukup tinggi ya di tahun ini. Kami sudah berkoordinasi dengan semua operator, baik itu yang BUMN maupun yang non-BUMN, untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi memastikan frekuensi, kapasitas, kemudian juga rute-rute yang ditempuh itu sudah harus bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, kami juga memastikan aspek keselamatan, dalam arti beberapa waktu yang lalu juga Pak Menhub langsung melakukan ramcek ya. Ramcek ini memastikan bahwa infrastruktur transportasi ini aspek keselamatannya sudah bisa dijaga dan tentu juga bisa melayani jutaan masyarakat yang nantinya akan mudik, mengutamakan aspek keselamatan.
Dan yang ketiga, memastikan juga sumber daya manusia yang nanti akan melayani di prasarana maupun sarana itu sudah siap untuk bisa melakukan screening terhadap syarat kesehatannya. Tadi sudah disampaikan bahwa diharapkan masyarakat semua sudah melakukan vaksin booster ya, sehingga tidak perlu lagi melakukan tes antigen maupun PCR. Tapi juga ada beberapa syarat kalau kemudian ternyata vaksinasinya masih belum lengkap, tentu masih harus melakukan tes, seperti yang sudah diumumkan juga oleh Satgas Penanganan COVID. Jadi berbagai hal ini sudah kami laksanakan dan 3 hari yang lalu kami melakukan rakor juga dengan seluruh unsur baik di pusat maupun daerah. Nah ini tentu awalnya saja ya, nanti selanjutnya kami juga akan secara intensif melakukan koordinasi itu. Demikian untuk awalannya. Baik, Ibu Adita, setelah 2 tahun pemudik akan melakukan mudik tanpa penyekatan begitu ya Ibu ya. Lalu bagaimana sosialisasi dari Kemenhub terhadap para pemudik agar memang tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga semoga saja di tempat tujuan mudik nanti tidak terjadi lonjakan COVID-19, Ibu Adita? Iya, dari sejak Satgas sudah mengumumkan syarat-syarat kesehatan melalui surat edarannya, kami melakukan sosialisasi bersama dengan Satgas dan tentunya dengan kementerian dan lembaga yang terkait ya. Dalam arti bahwa memang tahun ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya ya. Ada hal-hal yang mungkin masyarakat sudah bisa lakukan dengan mudik dan aktivitas keagamaan yang lain. Namun demikian kami tetap mengingatkan bahwa ini situasinya masih dalam situasi pandemik. Bagaimanapun kita masih dalam situasi pandemik, meskipun mungkin situasinya sudah jauh lebih baik, tetapi masyarakat harus tetap waspada. Ya, sosialisasi dan edukasi ini kami lakukan secara kolaboratif ya, bersama kementerian dan lembaga terkait, dan tentu dalam waktu dekat ini pun kami juga akan banyak sekali bekerja sama dengan Kominfo khususnya untuk bisa mensosialisasikan berbagai hal terkait persiapan masyarakat untuk mudik. Ini juga kami lakukan bersama dengan unsur masyarakat itu sendiri ya, karena kami melihat bahwa komunikasi dan sosialisasi sebaiknya dilakukan juga dengan segala lapisan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para tokoh-tokoh yang mungkin lebih banyak punya followers, punya pengikut gitu ya. Jadi kita libatkan dalam sosialisasi ini gitu. Dan yang penting adalah bahwa mudik akan bisa lancar dan selamat tidak hanya dilakukan dengan adanya regulasi yang ditetapkan, tapi juga partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Maka tahun ini pun kami juga mengambil tagline-nya adalah mudik yang sehat dan bertanggung jawab gitu. Karena ini kata kuncinya ya, kalau kita ingin mudiknya sehat, mudiknya selamat, dan tidak terjadi penularan baru, kita semua harus bertanggung jawab. Dan masyarakat dalam hal ini juga tentunya tanggung jawabnya adalah tetap mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terkait dengan syarat perjalanannya. Jadi diharapkan nantinya juga semua bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan ya tentu tidak terjadi penularan baru. Itu yang kita harapkan. Baik, jadi mudik yang sehat dan juga bertanggung jawab ya Ibu Adita ya. Nah, kalau kita bicara soal fasilitas kesehatan atau mungkin spot untuk bisa melakukan swab COVID-19, apakah itu juga masih diadakan pada saat mudik kali ini, Bu? Ya, karena syarat untuk perjalanan adalah utamanya sudah booster ya. Dan juga memang ada beberapa syarat tes kesehatan apabila vaksinnya masih 2 kali atau baru 1 kali. Kami juga sudah berkoordinasi dengan operator untuk bisa menyelenggarakan vaksinasi ini di simpul-simpul transportasi. Jadi di tempat keberangkatan ya, seperti misalnya di bandara atau di terminal dan di stasiun. Jadi nanti masyarakat yang memang ternyata ketika akan melakukan perjalanan dan diperiksa belum memenuhi syarat, itu bisa melakukannya di tempat-tempat keberangkatan, tetapi tetap kita minta ya, sebaiknya siap dari sejak awal. Jadi jangan mengandalkan fasilitas yang ada di simpul-simpul transportasi tadi. Nah, sementara untuk kendaraan pribadi, tadi sudah disampaikan bahwa memang kendaraan pribadi ini moda transportasi yang paling tinggi penggunaannya ya. Diprediksi paling tinggi penggunaannya di mudik tahun ini. Kami nantinya akan melakukan yang namanya pemeriksaan secara acak ya.
Jadi di rest area, kemudian juga mungkin di beberapa titik jembatan timbang maupun di jalan-jalan arteri, nanti akan dilakukan tes acak, dan di situ kami juga akan siapkan yang namanya juga pos pelayanan. Tentu ini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat ya, serta Satgas Covid untuk memberikan layanan vaksin secara gratis maupun juga beberapa tes yang memang nantinya kami berikan secara terbatas. Jadi ini yang upaya-upaya yang dilakukan agar masyarakat tetap bisa melaksanakan mudik dengan memenuhi syarat dan itu disiapkan di simpul-simpul transportasi. Tapi sekali lagi kami himbau masyarakat kalau memang ingin mudik, siapkan itu sejak dini gitu ya. Jangan mengandalkan fasilitas yang akan disiapkan di tempat-tempat keberangkatan. Karena sekali lagi kita hindari kerumunan, hindari antrian, dan tentu yang paling penting tidak menimbulkan kerepotan ya bagi masyarakat sendiri, begitu. Baik, nah jadi protokol kesehatan tetap diupayakan selama proses mudik ini nanti akan berlangsung. Tapi Bu Adita, apakah akan ada pembatasan mungkin terkait jumlah ataupun kapasitas maksimal di setiap moda transportasi pada saat mudik kali ini? Ya, untuk kapasitas tetap akan mengikuti yang ada sekarang ya, Mbak. Jadi seperti pesawat kami tetap berikan fasilitas itu, kapasitas itu memang maksimal 100%, itu diperbolehkan. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan yang lain, moda transportasi lain seperti kereta api, itu juga seperti saat ini itu kapasitasnya juga 100%. Sementara untuk yang masih dibatasi memang adalah transportasi yang sifatnya diaglomerasi. Seperti KRL ini masih ada pembatasan ya. Tetapi yang antar kota bisa dikatakan hampir semuanya sudah boleh 100%. Nah, tetapi kembali lagi dengan syarat protokol kesehatannya tidak boleh ditinggalkan. Nah, justru kami juga akan melihat seperti moda pesawat ya, kemudian juga bisa saja kereta api kita tambah frekuensinya. Ya, jadi ada extra flight yang mungkin saja kita siapkan karena animo yang tinggi ini harus diantisipasi dengan ketersediaan kapasitas ya yang mencukupi. Gitu. Jadi beda memang ya dari 2 tahun yang lalu dan 2 tahun terakhir kami lakukan pembatasan, pengurangan kapasitas. Untuk tahun ini rasanya justru harus bisa ditambah supaya nanti tidak mengakibatkan penumpukan ya dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Gitu, Mbak. Baik, Ibu Adita, untuk tujuan pemudik sendiri yang tertinggi saat ini masih Jawa Tengah ya, Ibu Adita ya. Bagaimana sosialisasi Kemenhub terhadap daerah-daerah tujuan para pemudik ini, khususnya wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur, Ibu Adita? Ya, kami berkomunikasi dengan kepala daerah yang menjadi tempat tujuan mudik tertinggi ya. Jadi yang pertama memang Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan Jawa Barat di luar Jabodetabek itu adalah tempat tujuan mudik utama. Setelah itu disusul dengan daerah istimewa Yogyakarta dan baru ke luar Jawa. Ini satu hal yang sebenarnya trennya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan seperti juga setiap tahun kami lakukan rapat koordinasi dengan para pimpinan daerah, khususnya pimpinan daerah yang tadi, yang menjadi tujuan daerah terbesar. Ya tentu sosialisasi pun juga harus dilakukan oleh para pimpinan daerah ini ya. Para gubernur ini juga harus bisa menghimbau kepada masyarakat yang akan datang ke daerahnya untuk juga melakukan protokol kesehatan dengan disiplin ya. Dan juga tentu akan mengkomunikasikan juga apa yang akan diterapkan di daerah masing-masing. Karena sesuai levelnya, setiap daerah ini kan sekarang tentu punya ketentuan masing-masing ya, PPKM level 2, 3, dan 4 gitu. Jadi itu juga harus disosialisasikan. Nah ini yang kami lakukan dan sekali lagi ini memang harus kolaborasi ya. Pusat dan daerah gitu ya, semua unsur ini memang harus bergerak. Dan tentu sekali lagi, karena ini namanya mudik bertanggung jawab ya, masyarakat yang mudik maupun yang nanti akan didatangi oleh para pemudik, ini kami rasa juga harus sama-sama punya kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten gitu. Sekali lagi kita masih dalam situasi pandemik, tetapi situasinya sudah lebih baik dan kita tentu berharap ekonomi juga terus bergerak. Jadi mari sama-sama kita berkolaborasi lah untuk bisa tetap menjaga hal tersebut begitu. Baik, Ibu Adita, dengan lonjakan pemudik yang mencapai 79,4 juta pemudik pada tahun ini atau mirip lah dengan tahun 2019 atau sebelum masa pandemi begitu ya Ibu Adita ya. Bagaimana inovasi-inovasi terbaru yang dihasilkan oleh Kemenhub
Apa saja mungkin bisa disosialisasikan di sini, Ibu Adita, apalagi khususnya dalam puncak mudik nanti untuk menghindari kemacetan panjang begitu Bu yang terjadi ketika sebelum masa pandemi itu Bu Adita. Iya, yang jelas memang apa yang biasa dilakukan sebelum pandemik, ada beberapa yang memang pastinya akan kita implementasikan di tahun ini ya. Yang pertama, kalau di 2 tahun terakhir ini namanya di jalan-jalan atau untuk transportasi darat itu kita namakan pos penyekatan. Jadi kalau tidak memenuhi syarat terus kita putar balik. Tahun ini namanya adalah pos pelayanan ya. Jadi justru disinilah kami melayani masyarakat agar bisa mudik dengan aman, sehat dan nyaman gitu ya. Itu yang pertama. Ini memang agak beda nih dengan mudik-mudik sebelumnya ya. Tentu ini kerjasama dengan kepolisian ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, juga dengan pemerintah daerah, dengan Satgas Covid juga. Kemudian yang kedua, ya tentu nanti akan dilakukan berbagai rekayasa lalu lintas jika memang terjadi penumpukan yang sudah mulai menimbulkan kemacetan. Ini juga sudah kami koordinasikan dengan pihak kepolisian. Nantinya akan dilihat ya secara kasuistik. Jadi melihat situasi dan kondisi, begitu sudah diprediksi akan terjadi penumpukan, langsung akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Baik itu kontraflow maupun satu arah ya. Ini hal-hal yang sudah disimulasikan sejak awal ya, dan sudah ditinjau langsung di lapangan untuk nanti ketika memang ada potensi itu bisa terjadi, kita sudah siap gitu. Sudah siap untuk melakukan rekayasa-rekayasa itu. Kemudian yang ketiga, ya ini kembali lagi bersama juga dengan para operator, kami melakukan beberapa digitalisasi layanan. Jadi seperti mungkin kalau pemirsa juga masyarakat semuanya sudah pernah punya pengalaman seperti di bandara. Saat ini digitalisasinya kita lakukan untuk menghindari terlalu banyak kontak fisik dengan petugas ya. Jadi pemeriksaan peduli lindungi, kemudian juga pemeriksaan berbagai dokumen, ini semua sudah digitalized dan ini juga yang bisa membantu mempercepat waktu atau proses pelayanan sehingga tidak terjadi lagi antrian-antrian. Jadi hal-hal semacam inilah yang selama 2 tahun terakhir ini kami juga jadikan pembelajaran dan ketika kemudian sekarang kita hampir kembali lagi seperti masa normal, ini cukup membantu karena seperti digitalisasi tadi terbukti ternyata juga sangat mengurai antrian. Kemudian posko pelayanan ini juga relatif bisa memberikan kelancaran ya dan juga tentu memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi hal-hal semacam itu yang kami siapkan dan tentu ini sekali lagi tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Kemenhub. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan semua unsur yang lain begitu. Bu Adita, kalau kita lihat fenomena yang terjadi hari ini mungkin karena sudah 2 tahun tidak mudik seperti biasanya, ditambah ada banyak pelonggaran, animo masyarakat kemudian untuk mudik lebih awal ini mulai terlihat bahkan sejak hari pertama Ramadan. Nah, kalau dari Kementerian Perhubungan bagaimana dan juga kapan mulai mempersiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan di beberapa titik ini, Bu Adita? Ya, ini sebenarnya menjadi satu hikmah ya ketika Satgas mengumumkan syarat perjalanan, yang tentu syarat perjalanan termasuk untuk mudik. Ini hikmahnya adalah memang membuat beberapa anggota masyarakat ini melakukan perjalanan lebih cepat. Atau istilahnya dulu sering dibilang curi start gitu, curi start mudik gitu. Tetapi ini bisa menjadi impact yang positif ya, karena perjalanan penumpangnya ini jadi terurai, tidak menumpuk di satu tanggal. Memang kami prediksi hasil dari survei ini tanggal 28 April ini bisa menjadi puncak dari mudik. Tetapi dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan sejak awal, harapannya tanggal keberangkatannya menjadi lebih terurai. Ya, dan ini satu hal yang positif sebenarnya karena kita bisa menghindari penumpukan, antrian gitu ya, dan lebih nyaman buat penumpang. Nah, tapi memang konsekuensinya pelayanan di prasarana maupun sarana harus lebih siap sejak awal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, koordinasi yang sudah jauh hari kami lakukan, ini juga membantu operator untuk siap lebih cepat ya. Bahkan seperti kereta api, PT KAI sudah menyiapkan tiket untuk mudik ini sudah jauh sebelum masa Ramadan ini dimulai gitu ya. Kita tadi dengar juga bahkan sudah 45% tiket terjual. Artinya masyarakat memang sudah bersiap sejak awal. Dan justru ini juga salah satu tujuan kami ya, mengurai tanggal keberangkatan.
Jadi mengurangi potensi penumpukan, mengurangi potensi kemacetan lalu lintas. Nah, untuk kesiapannya tentu tadi sosialisasi para operator juga kami harapkan bisa terus-menerus dilakukan karena mereka yang berinteraksi langsung ya dengan penumpang. Dan tentu kami juga di Kementerian Perhubungan regulasi-regulasi yang terkait itu juga sesegera mungkin kami lakukan sosialisasi dan pengkondisian kepada operator. Jadi harapannya meskipun banyak yang mudik lebih cepat, tetapi layanan tetap bisa terselenggara dengan baik dan nanti menuju hari puncaknya juga terus bisa kita jaga. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Adita, terakhir singkat saja Bu Adita, Kemenhub juga menggelar program vaksinasi gratis bagi para pemudik. Bagaimana layanan itu bisa mengakomodir para pemudik agar vaksinasi bisa berjalan dengan merata bagi para pemudik, Bu Adita? Ya, ini yang perlu saya ingatkan juga ya kepada seluruh anggota masyarakat, pemirsa juga, bahwa sekali lagi apa yang disiapkan Kementerian Perhubungan bersama para operator transportasi di simpul transportasi maupun nanti di posko-posko, ini sebenarnya adalah satu yang sifatnya lebih kepada mengantisipasi jika ada masyarakat yang belum siap gitu atau belum memenuhi syaratnya. Tetapi sekali lagi demi kenyamanan dan kenyamanan dari para pemudik, sebaiknya semua syarat sudah dipenuhi sejak awal gitu ya. Jadi dari rumah pastikan selain tiket, vaksinasi sudah booster ya, kemudian juga semua syarat-syarat perjalanan sudah terpenuhi. Jadi ketika ada di simpul transportasi sudah tinggal diperiksa saja, tidak perlu lagi melakukan entah vaksinasi atau tes gitu ya. Karena sekali lagi kami sediakan tentu terbatas ya, tidak bisa mengakomodir semua penumpang yang akan melakukan perjalanan. Jadi pemerintah pun sekarang menyelenggarakan vaksinasi massal kan di berbagai tempat. Tolong manfaatkan itu, gunakan itu dan lakukan sejak sekarang sehingga nanti ketika akan melakukan perjalanan sudah tinggal pergi saja, tidak perlu lagi ada pemeriksaan atau tidak perlu lagi ada vaksinasi lagi yang tentu membutuhkan waktu. Jadi kami siapkan tapi hanya mengantisipasi jika ada yang ternyata ketika di tempat keberangkatan syaratnya belum terpenuhi karena mungkin tidak tahu atau lupa dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sosialisasi sudah dilakukan, kami harapkan masyarakat sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi lebih aman, nyaman, dan lancar tentunya. Begitu dari kami himbauannya. Baik, mudah-mudahan percepatan vaksinasi COVID-19 segera terrealisasikan dan juga mudik lebaran untuk tahun ini bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya, dan juga Reza ya. Terima kasih untuk informasinya. Amin, terima kasih banyak. Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami di Metro TV.